Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin bercerita sedikit, berbagi pengalaman terkait jadwal induction yang sudah saya lalui kemarin, tepatnya pada tanggal 3 Oktober, hari Senin. Jadi informasi ini saya coba sharing ke teman-teman buat ngasih gambaran gimana sih bentuk sistem pembelajaran atau sistem akademik yang berlaku di Oxford, dan bagian-bagian apa saja yang penting untuk diketahui sebelum teman-teman menentukan apakah mau ngambil kuliah di Oxford atau di kampus-kampus lain. Jadi ini kayak semacam apa ya, pengenalan lah gitu, sedikit pengenalan, nggak akan sekompleks yang teman-teman bayangkan, tapi setidaknya dengan saya ngasih informasi ini akan sedikit dapat gambaran lah terkait sistem yang berlaku di Oxford seperti itu. Oke, ada 5 hal sih yang ingin saya jelasin di sini. Utamanya setelah saya dapat induction atau sosialisasi kemarin ya, ketika di kampus. Yang pertama, teman-teman harus tahu bahwa ya, kita akan berafiliasi kepada fakultas tertentu gitu. Ya, ini sama dengan kampus-kampus lain. Jadi the University of Oxford has its own faculties. Ya, dia itu menaungi fakultas-fakultas. Kalau saya sendiri, fakultasnya bernama Asian and Middle Eastern Studies gitu. Nah, di dalam Asian and Middle Eastern Studies ini ada beberapa course gitu. Ada beberapa course yang kita itu terbagi lagi, atau kelas lah istilahnya. Nah, kalau saya fakultasnya Asian and Middle Eastern Studies, kelasnya itu atau course-nya itu Islamic Studies and History. Nah, dalam Islamic Studies and History ini juga terbagi dua. Ada MPhil, ada MSc. Nah, MPhil itu apa? MPhil itu berarti sebuah course yang kita ambil selama 2 tahun. Pembelajarannya itu 2 tahun. Kemudian untuk MSc itu hanya setahun. Jadi MSc ini hampir mirip dengan kebanyakan bentuk kuliah S2 di UK dan beberapa negara lain. Jadi dalam tahun pertama itu dia langsung, si mahasiswa langsung diminta untuk menyiapkan tesis gitu, menyiapkan tulisan untuk tesisnya. Tapi kalau di MPhil tempat saya, itu tahun pertama kita nggak nulis tesis. Artinya tahun pertama ya fokus untuk belajar bahasa, itu bahasa pilihan kita. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Turki, bahasa Persia, bahasa Syria, bahasa Azerbaijan, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali pilihannya, kita tinggal ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di samping itu juga ada mata kuliah khusus yang boleh kita yang wajib gitu ya. Kalau saya itu di sini ada 2 mata kuliah yang akan diambil. Nah, kemudian saya lupa di awal tadi bilang bahwa di University of Oxford ini dia punya 3 terms, kayak semester lah gitu. Kalau kita kan semester 1, semester 2, atau semester ganjil, semester genap. Kalau di Oxford ini, gak tahu di kampus lain ya di Inggris. Kalau di Oxfordnya ada 3 term. Yang pertama Michaelmas term, kemudian yang kedua Hillary term, dan yang ketiga Trinity term. Trinity dulu baru Hillary ya Pak ya. Pokoknya yang pertama itu Michaelmas, itu biasanya mulainya itu di bulan September atau Oktober. Kayak saya sih Oktober ya, Oktober. Nah, jadi they divide the academic year based on these 3 terms ya, berdasarkan 3 term ini. Nah, masing-masing termnya itu nanti bakal ada kayak examination-nya gitu, ada ujiannya tergantung dengan course yang kita ambil, tergantung dengan mata kuliah yang kita ambil. Nah, jadi itu ya teman-teman, sedikit gambaran terkait bentuk sistem yang ada di Oxford. Kemudian, nah, selain kita berafiliasi kepada fakultas tertentu gitu, kita juga diwajibkan untuk menjadi member dalam sebuah college. College itu kayak apa ya? Kayak institusi yang
institusi tersendiri yang kita tuh kayak menjadi murid di situ juga. Bahkan college ini juga menyediakan akomodasi buat yang membutuhkan gitu. Misalnya kayak asrama lah istilahnya. Nah, kayak kalau saya ambilnya college-nya Blackbriars Hall. Blackbriars itu kayak semacam komunitas teologi gitu. Nggak hanya orang, kebanyakan sih Kristiani gitu, tapi nggak tertutup kemungkinan juga untuk agama-agama lain gitu. Dan mereka meskipun komunitasnya Kristiani tapi nggak, apa istilahnya, nggak memaksa orang lain untuk ikut Kristen atau mendoktrin dan lain sebagainya, itu enggak. Cuma hanya sebuah college dan siapapun boleh masuk, bahkan orang yang tidak beragama pun boleh masuk ke sana gitu. Maksudnya ya hanya sebagai tempat college gitu, tempat afiliasi. Nah, jadi setiap mahasiswa mau S1, S2 atau S3 mereka semua harus berafiliasi ke college. Nah, di college ini mereka ngapain? Ya kayak sebuah komunitas, mereka bisa kayak bertukar pikiran, dan masing-masing college itu juga punya their own libraries. Masing-masing college itu punya perpustakaan masing-masing gitu. Nah, dan menariknya ya, berbicara tentang perpustakaan, di Oxford itu lebih dari 100 perpustakaan ya, berdasarkan informasi yang saya dengar di induction kemarin. Oxford itu punya banyak sekali perpustakaan, dan kalau kita student, kita boleh akses perpustakaan manapun. Mau college ini, mau college yang lain, kita bukan bagian dari college tertentu, tapi kita bisa masuk ke perpustakaannya jika kita memang merasa ada sumber atau resource book yang akan kita cari di situ. Nah, itu sangat menarik ya. Dia punya perpustakaan yang apa istilahnya, induk gitu, kayak Bodleian Library. Nah, itu banyak sekali cabangnya seperti itu. Nah, sistem perpustakaan di Oxford ini juga sudah advance, sudah next level lah gitu. Sudah sangat bagus sistemnya, dan pokoknya sangat menunjang lah untuk mahasiswa yang kuliah di sini dan bisa menyelesaikan penelitiannya. Nah, jadi teman-teman, secara garis besar saya bisa simpulkan bahwa teman-teman kalau kuliah ke Oxford nanti bakal menjadi member dari sebuah fakultas tertentu, dan tentunya dalam fakultas itu teman-teman akan spesifik lagi masuk ke kelas tertentu gitu. Silahkan dilihat aja di websitenya. Dan yang kedua, teman-teman juga akan menjadi member dari sebuah college. College-nya itu kalau nggak salah total college itu ada 45 college semuanya gitu. Nah, kita akan ditawarkan nanti mau college yang mana. Nah, kita bisa pilih sebenarnya. Tapi ya mereka itu merekomendasikan sesuai dengan jurusan yang kita ambil di kampus. Nah, masing-masing college itu kan punya juga semacam semacam concernnya tersendiri. Kayak saya itu teologi gitu, karena kan saya Islamic Studies ya, kayak religion studies. Jadi menurut mereka mungkin saya cocok ke komunitas teologian gitu. Kalau teman-teman misalnya di ilmu eksak atau matematik atau fisika atau apa, mereka pasti akan rekomendasikan ambil college yang memang banyak kegiatan-kegiatan atau sumber-sumber bukunya yang berbicara, yang membahas berkaitan dengan bidang studi teman-teman, seperti itu. Mungkin itu aja ya dari yang kemarin ya, induction. Kita hanya dikenalin fakultas, departemen, sama perpustakaan gitu, dan sebagian itu college. Dan mudah-mudahan dari informasi ini teman-teman bisa sedikit tahu ya gimana sistem di Oxford itu. Dan tentunya masih banyak lagi yang lain gitu, yang saya secara pribadi belum terlalu ngerti gitu. Nanti kalau seandainya masih sudah dapat pencerahan yang baru gitu, dapat informasi baru, insya Allah saya akan share lagi ke teman-teman terkait yang hal-hal yang baru saya ketahui tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe dan di like videonya. Tunggu kami di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.